Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wa syakirin wa nahnu ala dzalika. Lanjut acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh guru-guru kita sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi yadihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna istinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahfadna wa asimna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal 'ibbu wal khiyanatu wa wa'di wa 'adabul wafa'i wal 'ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nas wal isyan anna ilma wa dina al-'amal bih la al-jadal wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur mari kita sama-sama jaga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Alhamdulillah, terus bersyukur atas limpahan rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan duduknya kita dan apa yang kita lakukan, aktivitas kita di hari ini semoga Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Syekhuna al-Mukarram, maka waduh, Ras. Bagaimana mobil minggu depan? Waduh, dibalik atuh. Ayo bawa anak mobil uang. Kudu nak mau bawa apa kan? Yo, Pak. Iya, tapi waduh, ya nama alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan orang sadaya yang dilimpahkan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ramah sadaya ramah. Ya Allah, ya ini pentingnya silaturahmi, ya niatan bukan silaturahmi. Lamun silaturahmi di samping orang jadi pahala lomba, pahala itikaf, pahala tolak ilmu, pahala puasa, pahala silaturahmi double. Silaturahmi wungkul, dosa orang dihampura dosa, rizkinya diberkahkan, umurnya dipanjangkan, anggapnya ditambah dari istrinya jadi tambah dari baik kok bapak ibu yang berikutnya. Alhamdulillah,
bersyukur dan terus bersyukur atas limpahan rahmat serta biasa silaturahmi orang sadayana, mudah-mudahan namun diunggah ketukang di Rasul ma'min muslimin yazur musliman illa wa ma'ahu sabruna alfa malakin yastaghfiruna lahu fi ayyi sa'atin min al-lail hatta yusbiha wa fi ayyi sa'atin min an-nahar hatta yumsiya. Tidak ada seorang muslim yang bersilaturahmi kepada saudaranya yang lain, ya, kalau silaturahminya di pagi hari seperti ini, ya, dibarengi hadir kita 70.000 malaikat yang terus beristighfar memintakan hampura bikin dosa-dosa orang sadayana, ya, bukan dosa itu Bapak. Betul bukan orang dia mantap bukan dosa. Bu-ibu bukan. Lobaan dosa ibu apa lobaan dosa bapaknya? Bapaknya. Ibu nak cenah dulu. Cek bapaknya lobaan, bapak ibunya, cek ibunya lobaan. Kalau loba tuh gitu mah dosa olah kalau ya. Nah, dipamintakeun hampura ku 70.000 malaikat. Ya, namun kurang acarana di pagi hari seperti ini, malaikat yang 70.000 terus beristighfar memintakan ampunan atas dosa kita sampai waktu maghrib, ya, kalau silaturahminya di malam hari 70.000 malaikat terus beristighfar sampai waktu subuh. Masya Allah, ya, dosa orang pasti wih di dia sadayana dosa bersih. Sebab memang mintakan hampurana 70.000 malaikat, ya, yakin tak? Ay malaikat mah makhluk suci, lamun istighfar teh mau ditolak kok Allah, ya, lamun istighfar urang kok alam loba dosa, lamun dosa loba nu ngahalangna doa kita, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya banyak. Kalau malaikat makhluk suci, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah pasti dijauhi. Itu malaikat. Sehingga malaikat mah tergaduh dosa, tak punya dosa. Ketika beristighfar, jangankan 70.000, satu saja malaikat beristighfar kepada Allah memintakan ampunan dosa kita, pasti istighfarnya diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insyaallah, ya, bubarnya kita di tempat ini walaupun hanya beberapa menit, maka insyaallah dosa kita semuanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kepada kajian yang kemarin supaya nyambung, ya, supaya ada pemahaman yang kita bisa pahami, ya. Kemarin masih ingat kan itu pembahasannya sejauh ulama jalma ngajauhan ulama, ya, eta sarua jeung ngajauhan agama Islam. Maka anu rugi ulamana apa nu ngajauhanana? Ya, ulamana mah mau rugi, nu ngajauhanana nu rugi. Jadi Islamnya nggak bakalan rugi, sebab Islam itu butuhin orang butuh Islam, lain masjid butuhin orang butuh masjid. Maka ulah sok ngajauhan masjid, ulah sok ngajauhan ulama, ulah sok ngajauhan masjid, ulah sok ngajauhan Allah, ulah sok ngajauhan agama Islam. Masya Allah, akan mendapatkan 3 kerugian kemarin. Yang pertama adalah yarfa'illahu barakata min kasbihim, Allah cabut keberkahan dari segala usahanya. Usahana barokahna geura, kita percaya
coba mah pakai kudu dicoba rugi masih yakin guys kudu dicoba dari ya. Orang yang menjauhi ulama, orang yang menjauhi masjid, orang yang menjauhi agama Islam, kata Allah kemarin akan dicabut keberkahan dari segala usahanya. Mual barokah, ya, jangankan kita sebagai individu, secara personil, ya, negara kita yang kaya saja karena tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, negara kita ini negara kaya, tapi ternyata karena tidak menerapkan Islam maka negaranya dicabut oleh Allah keberkahanan. Negaranya kaya tapi bangsanya, orangnya, hidupnya miskin-miskin. Ngebengaran saukur ya beberapa gelintir saja. 20% penduduk Indonesia yang jadi orang kaya, 80% miskin. Ya Allah, maka saya teringat dengan kalimat pepatah dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Imam Al-Mutanabbi kalau tidak salah, ya, al-'aisi fil baida'i yaqtuluha dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmud. Bagaikan unta yang mati kehausan di padang pasir, ya, sementara di punggung unta air dia bawa kemana-mana. Coba unta yang unta karena unta banyak nabur berbunga panjang, kos burit, kos burit, ya, kita mau 5 buta ya, ditanya menyekel karena bola lain aja, ditanya aja saya diberit, mungkin saya dibajing, karena memang buta ya tuh yang saya cabak-cabaknya, orang beli sahabat buntut, ya, atau gajah nusa gitu beri, nanti saya dibuntut ya, onta, ya, mati kehausan, ya, tapi di pundaknya dia bawa air ke mana-mana. Bego tuh ya onta, pinter apa bego ya onta? Ya, coba bayangkan, onta, paeh nanti gara-gara kehausan, sementara di pundaknya air dia bawa ke mana-mana. Pinter apa bodoh ya onta? Ayo onta mau pantas bodoh ge. Tapi kalau bangsa Indonesia hidup di negara kaya, tapi hidupna loba kurang gizi, yang ngalehe gitu. Akurannya dan divaksin. Kurang duitnya. Coba ya Allah, ya, coba ya Allah, anak-anak kita kurang gizi, ya, laju sekolah banyak yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan, ya, apalagi susah pekerjaan, ya, hidupnya dagang temenang kamari mau mentah Covid, kita maling merenanya, dagang ulah, naon ulah, segala macam, ya. Ini harusnya negara kita ini negara yang paling kaya kayaknya di dunia, ya. Kalau tidak salah pengaturannya, seharusnya umat Islam itu sudah merasakan keberkahan dari kekayaan Indonesia.
Karena tidak menerapkan hukum Islam yang diterapkan kapitalisme, liberalisme, maka seperti inilah hasilnya. Jadi bukan salah Islam, ya, salah bangsa Indonesia yang menerapkan ajaran kapitalisme, bukan ajaran Islam, sehingga Indonesia seperti ini, carut marut. Keadilan jauh panggang dari api, berharap keadilan kepada penegak hukum, ya justru malah ya yang korupsi mereka, ya Menteri Keuangan kurang mengek bayaran pajak, ya listrik ada haran kata kasih dipajak, ya baju kita dibeli semuanya pakai pajak, nggak jadi duit oleh Menteri Keuangan 300 triliun kemarin, ya dikorupsi. Alhamdulillah ya Allah. Ini akibat tidak diterapkannya ajaran Islam, akibat umat Islam jauh dari ajaran Islam, jauh dari ulama. Walaupun Indonesia ini negara kaya, tapi dicabut oleh Allah keberkahannya. Omong model urang kieu, ya, ulah dugikeun ka urang dicabut keberkahan, cinta tol ka masjid, ulah jauh dari ulama. Rugi orang-orang kene kamari diceritakeun nya ngewaan ngajauhan ka ulama mah sarua urang jeung najong kana tembok nu nyeri naon tembok na apa urang pas jagoan wae nya kalau apa ditabrak atuh emang tiba heula wae diincer kayak ditulungan embungan ulah teh kudu tulungan ubu baik datang ke imam, aduh baik muriang seminggu, ya, kayak kedua mah gengsi. Nah, yang kedua malapetaka yang ketika kita jauh dari ulama, ya, Allah akan berikan wa yusallitullahu sultanan zaliman, ya, Allah akan berikan alaihim atas mereka sultanan zalimah, kekuasaan yang zalim atau penguasa yang zalim, pejabat pemimpin yang zalim. Jadi kami Rasul tahu, ya, maka jangan alergi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan. Ini Rasulullah yang ngomong, ya, nah, jangan alergi dengan berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Jadi umat atau manusia jauh dari ulama, artinya jauh dari agama Islam yang disampaikan oleh para alim ulama, maka yang pertama malapetakannya akan dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu dari segala apa yang kita usahakan, ya, dari kasab kita. Yang kedua, Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Karasa teh ya, karasa teh kurang. Ya Allah, ya, kemarin turun surat kepada lembaga kementerian, ya, kata presiden dilarang umat Islam dan para pejabat melakukan buka puasa bersama. Ya Allah, buka puasa itu ulang nama pegang turunnya agama naon kenal gitu ya. Eta suga. Aduh. Ya. Masa umat Islam alasan naon cenah corona datang deui. Incuna corona. Allah. Ai manehna konser nonton Blackpink gitu langsung Blackpink hadir makanya kumpul 65.000 jelema kumpul. Oh corona incuna corona kunaon aya urang kieu ngaji teu meunang berkerumun cenah
Ya, buka puasa bersama nggak boleh karena ada kerumunan di situ. Aitan kurang, nah, 65.000 apa tidak berkerumun? Ya, ini pemimpin yang zalim apa bager? Zalim, ya. Beda dengan ketika kepemimpinan dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disebut dalam tarawih kita? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al khalifatul awwal li sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wad dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Sallu salatan tarawih raka'atain jami'an rahimakumullah. Ya, itu tadi. Bersama tidak dari kurang menghitung Talimat masih ini dia mah gitu ya. Kalau aja yang kita baik jaga terbang. Jadi Abu Bakar Nabi lain, Abu Bakar Nabi lain, Rasul lain. Jelema biasa Abu Bakar teh seperti orang. Kenapa namanya begitu mulia? Dalam sholat loh tarawih disebut. Kenapa mulia? Siapa sebenarnya Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq itu kelebihannya dia sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Dalam Islam itu luar biasa sebenarnya pemimpin itu dimuliakan. Pemimpin itu dalam Islam syaratnya pemimpin dalam Islam kalau ingin dimuliakan, waktu memimpin aturan yang dipakai aturan Islam. Kenapa pemimpin yang lain tidak disebut dalam sholat? Karena tidak menerapkan hukum Islam. Karena pemimpinnya zalim. Pemimpinnya zalim. Lalu apa coba? Hayang boga pemimpin zalim apa hayang boga pemimpin adil? Ibu-ibu? Adil. Ayo ngagaduhan pemimpin adil anu bager ka urang. Mencintai kita, kita cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada kita. Itu pemimpin yang adil. Seperti kumaha pemimpin adil? Seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq, seperti Khalifah Umar bin Khattab, seperti Khalifah Utsman bin Affan, seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini yang terang. Ya, maka umat Islam hari ini kalau ingin memiliki pemimpin yang soleh harus punya khalifah. Harus, karena dalam khalifah itulah ya sistemnya disebut khilafah. Dalam sistem khilafah itulah kemudian umat Islam bisa menerapkan syariat Islam secara kafah. Baru tidak akan punya pemimpin yang zalim. Karena pemimpinnya dijaga dengan menerapkan syariat Islam. Ada nggak syariat Islam yang
bakal Islam mazalimin orang, nggak bakal ada. Ya, jadi kalau pemimpin itu akan bisa adil kalau menerapkan hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut khalifah. Bahkan bukan hanya menjadikan pemimpin yang adil, Indonesia ini akan sejahtera. Ya, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia kan sejahtera. Ini pendapat Imam Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran, ya, juz yang kelima halaman 293. Ya, ini merupakan penjelasan, ya, Syekh Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran. Beliau mengatakan, innal istikhlafa fil ardi qudratun ala imarati wal islah. Innal istikhlaf, sesungguhnya, ya, perjuangan menegakkan khilafah kalau sudah terwujud di dunia ini, fil ardi, di dunia ya, sudah berdiri khalifah, sudah umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Dengarkan. Kalau umat Islam di dunia ini dipimpin lagi oleh seorang khalifah seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq, seperti khalifah umat, artinya khilafah itu tegak. Qudratun ala imarah, khalifah itu akan mampu memakmurkan dunia ini. Ayat termakmur. Di orang ayat ngaran makmur. Ngaran doang tadi. Ribu orangnya. Ya, jadi kalau khilafah tegak fil ardi di dunia ini, qudratun ala imarati wal islah, khilafah itu mampu memakmurkan bukan hanya Indonesia, fil ardi, fil ardi di mana? Dunia. Seluruh dunia ini akan makmur, akan sejahtera. Coba. Wal islah, dan akan mengalami, ya, kedamaian atau perbaikan-perbaikan, sehingga kita ini akan hidup, ya, bergelimpangan harta kalau dengan khilafah. Kalau umat Islam punya khalifah, dan ini dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yakunu fi akhiri ummati khalifatun, yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsul mala hasyan la ya'uduhu adadan. Akan datang di akhir umatku khalifatun, beberapa khalifah, maksudnya dipimpin lagi umat Islam di akhir umat ini, di akhir zaman ini sebelum kiamat, umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah lagi. Ketika umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, kata Rasulullah, yahsul ma'ala hasyan, ya, khalifah itu akan membagi-bagikan harta yang melimpah ruah. So, loba tuh duitnya, hartanya loba, akan melimpah, kata Rasulullah. La ya'uduhu adadan, yang hitungannya tidak bisa dihitung lagi dengan hitungan kita. Mau bisa dihitung, lah terus mau bisa. Make HP ngeheng HP-nya. Terus dia HP-nya geus beak memori-na. Ya, awat teh video. Jadi virus. Jadi HP murah gitunya. Karena beberapa video saya memori. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman ini masih ada harapan kita nih. Percaya terhadap Rasul? Dengan ya. Pertanyaannya, percaya terhadap karena macam cari usaha kanjeng Rasul? Percaya nggak?
Saur Kanjeng Rasul, di akhir umatku akan ada pemimpin namanya khalifah. Setelah dipimpin umat Islam oleh seorang khalifah, akan membagi-bagikan harta yang melimpah ruah. Percaya tak? La ya'udduhu adadan. Ya, yang hitungannya nggak bisa dihitung, pakai kalkulator. Seberapa duit? Coba duit pang gede na ayeuna. 1 triliun pang loba. Ya, miliar lewat triliun. Engke mah geus teu bisa dikarangin deui. Lah ya dihum ada. Pokona mah sanggup we. Ya, geus teu bisa. Bahkan aya jelema datang ka khalifah kemudian ya boga pangabutuh ceuk khalifah gede-gede. Mau naon? Paneron leutik teuing. Ya, ampai ke samping teh samping. Sorban ka ieu. Sorban angkot. Terus khalifah ngokot duitna duit emas. Wah. Pinuhan gemol teu dihitung-hitung aja. Balik. Kumaha ieu? Iya mah kumaha? Nah ini yang bawa balik. Duitnya beureum apa aja. Iya. Atuh naik beureum aya, Atuh hukum berenang. Supaya lagu nunggu koncar. Kondeng. Sewa bangun ek minum ngantri. atuh mungkin malai ai sejahtera umat Islam no sedekah mulai menerima. Model kieu mah tuh narima kene. Engke mah ya mangga datang. Assalamualaikum, salam. Ya, boleh mohon duit 2 karung. Ya, datang ka kuring ya, Ji. Ya, mamang dia mau duit 2 karung ya. Geunang mah. Oh, cenah ieu zakat tapi dibagikeun. Cek abi teh kieu, tadi ngari. Tuh, tutup foto di juru tuh. Itu ayah 5 karung bagi oh cek abdi Pasang kata. jadi mama arek ngabagikeun sodako ulun menerima kuring oge arek ngabagikeun sodako ulun menerima kabehan maksud kemah Ada bisa dapat teh ayeuna nya kudu. kamu nanya teh udah sodako Kok enggak bagi kira satu ya? ya kita mau kan nerima kabehan ya tuh kemah kitu tah ai bahasa Kanjeng Rasul mah yahsul mala hasyan la ya'udduhu adadan. Ya, khalifah itu membagikan harta yang melimpah ruah tidak bisa dihitung lagi dengan hitungan. Saking seueurna, saking sejahterana. Ini yang berbicara Rasulullah. Lamun berbicara orang kaum gading ngomong teu kudu percaya. Anu nyariosna Kanjeng wajib orang ayam sejahtera. Ya, diajak memperjuangkan syariat Islam supaya tegak, diajak memperjuangkan khilafah naon cenah. Ya, oh segala macam. Jadi runtutanana orang kudu memperjuangkan Islam pula tegak. Ya, terus khalifah akan tegak, kemudian Islam tegak. Karena lamun geus khalifah berdiri, nerapkeun syariat Islam secara kafah, kesejahteraan bakal timbul. Ampe waktunya. Mau maju. Pak Haji arek kasih bartok. Gantian mau menjahit. Ayo Pak Mang Samang, awak aja ya di deh. Kamari ngadenge kamari keur pengajian malam Senin make kitab nu Kiai Mahmud pasageun ieu. Foto. Aju dipoto teh ditu. Make sorba jamur pokoknya. Orang sana. Lalu dipoto, lalu dikirim ke mana-mana ke Kiai.
Panggil. Habib kan lagi. Saya ada motor tentang kemarin tadi. Nah, gas. Udah dipanggil. Padahal uang bener can datang. Ayo datang tuannya mana datang. Jadi tapi alhamdulillah senang umurnya. Saya berkali gini ya. Oh maaf ya. Memang kudu gitu. Kudu nyentok ya. Iya, naon baru di foto. Atau tenang, kudu nyontok ka kiai, kudu nyontok ka ulama, nuturkeun ulama, nya. Tapi lain jangwatan doang mah nuturkeun. Jangwatan doang nuturkeun mah atuh kaji, nya. Kudu jeung ibadahna pas ulama. Jangwatna pas ulama, sorobana pas ulama. Ngirim Ya. karena dulu doang diajak. Atuh ulah. Dulu aku pernah tekan deh. Janten mudah-mudahan orang sadayana sing panjang umur, sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan rezeki sing diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini namanya dinten kasaura itu 10 nya. Dinten 10 bogor. Dari lebaran lah namanya. Ya. Mudah-mudahan ibadah orang sadayana sing ditaati ku Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat, tarawih urang sadayana mudah-mudahan sing diterima amal saleh. Ya, termasuk kuliah subuh urang sadayana. Nyunkeun doana besok hari Ahad putri Sim Abdi berangkat ke Mesir. Jadi habis subuh berangkatnya. Wayana berada dari ibadah. Sama aja. Kalau jelasnya dan kiprahnya memang kalau loba dibikin mic itu alasan loba masalah segala macamnya. Tadi nama ada yang di Badaran ngaji itu poe lapere ya. Atau kalau Ustaz Fahmi ya Pantas aku bahasa haji mah kita dibikin anak itu enggak nak. namanya Doai kadieu maka haji mah. kunaon deh. Dari bikin kita pernah tentang beak modal aing di pisan. Ngomongan tiis ya. Ngaon bareng bakal aing. Nyamuan mana bakal kembali. Dari haji mana kan kita dibikinnya asal dua dengan Kon mereka bohong. Makanya hilafah kudu segera tegak. Insyaallah. Makanya orang kasing panjang umur kalian. Panjang umur supaya hidup orang bisa menikmati kesejahteraan. Tidak ada tujuan kecuali ya hidup di dunia sejahtera di akhirat. Nah, lamun menerapkan syariat Islam kurang kasur. Tapi lamun menerapkan hukum Allah tadi terapkan hidup geus susah model kieu. Di akhirat nage ya, oleh karena itu isukan Setami mau ganti Setami katanya mau diganti ya. Jadi kalau salibur ya lanjutkan pagi tapi habis subuh insya Allah berangkat karena kalau siang sebentar aja tak alam berarti karena ya asam macetnya. Jadi pas subuh langsung berangkat kuliah subuh terus bisa dilanjutnya. Dan berdoana yang orang kali mudah-mudahan niatnya talab ilmu ya. Mudah-mudahan sih hasil maksud pasien kesehatan yang umur oke kebarokahan mudah-mudahan modal ngasih ayah ya. Pokoknya malahan ngaji doang ya. Anak-anak kuliah Mesir
di Tasik, ya di Sukabumi, alhamdulillah punya Bogor, sadayana ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ada rezekinya, ya karena ulah eren ngadoakeun mudah-mudahan orang sadayana sing barokah rezekinya. Ayo orang Ieu mah doa. Buka deui. yo aya nama tinggal aya sebenarnya. Eraeun. Urang nu ngomong nama. Iya. Ayo kemari maker si anak meni buat ngawe aya. Nitip nulis mangkal dijawab dengan rahasia. Eta mau haji doang mau nyawa di mana? Ayo kahayang nongkon nulis. Nitip pun sageula eta jauh-jauh. Mangkali mana nama teu jalan mulai di Banten pas di Banten keliling nitipnya lagi gelis si demplon. Ampun. Mulai bicara rahasia. Mulai bicara saha-saha Bersingkat ditolak lain pernah iya. Mesti umumkan ya pernah ditolak kan ya. Sing panjang umur. Sing geura menang jodoh dia. Amin. Ya. Pokoknya perlu usaha. Oh. Atuh pan aya usaha mah wajib. Beda dosa berhenti di generasi kan. Ye, atuh usaha kan lain masalah ini. Terus mulai setahun sekali. Nah, mudah-mudahan ya sing barokah rezekina lah sadayana nya. Kita menang jodoh deui, kita menang jodoh deui sadayana nya. Ala hadirin ya min salih al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا يا ميسر كل عسر يا بالكل كريم يا دافع كل عقل صاحب كل مريض يا مؤمن كل خائف يا مؤمن كل فقير يسر علينا كل عسير بين تيسير كل عسر عليك يسر يا من لا يحتاج الى بيان وتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عليم بها بصير يسر علينا ان تقيم دوله الخلافه على منهاج النبوه لتطبيق شريعه قلب مع شريعه الاسلام ودعوته الى انهاء العالم. اللهم اجعلنا من القائمين والعاملين والمخلصين لاقامتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل شيء اعطيت وكل شيء اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا
dosa